Assalamualaikum, Bu Madalena, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Bu di kelasnya? Aman? Kalau di kelasnya alhamdulillah aman. Iya. Baik Bu, kira-kira nih Bu, bincang-bincang kita hari ini Bu, apa yang ingin kita bahas nih Bu? Yang pertama sekali yang kita bahas dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam bidang perbandingan. Kira-kira Bu, di materi perbandingan kita hari ini Bu, kira-kira ada kendala yang ditemui untuk memaksimalkan pembelajaran tentang materi membandingkan pecahan, kira-kira apa nih? Pertama sekali ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama sekali beberapa anak yang kurang mampu tentang perkalian, kemudian juga media yang pernah saya tayangkan di depan kelas. Itu sama sekali kendala yang saya hadapi. Baik Bu, jadi Ibu di sini ada dua kendala yang Ibu hadapi. Yang pertama itu ada beberapa anak Ibu yang masih belum menguasai secara maksimal tentang perkalian, dan kemudian yang kedua Ibu tadi bilang ada masalah media ya Bu ya, media yang menarik mungkin ya Bu ya. Di sini ya itu Ibu betul sekali ya Bu, dalam pembelajaran ini memang ini adalah masalah utama dari pembelajaran yang mungkin menjadi masalah bagi guru-guru lain di luar sana ya Bu ya. Baik Bu, kan Ibu sudah ada nih dua kendala nih yang Ibu jumpai waktu pembelajaran matematika. Nah Ibu kan ada rencana untuk melakukan pembelajaran lagi nih ya Bu ya. Nah, kira-kira kendala-kendala ini gimana cara Ibu, rencana Ibu untuk mengatasinya gitu Bu? Untuk memaksimalkan pembelajaran Ibu, gimana rencana apa yang ingin Ibu lakukan Ibu? Nah, yang pertama sekali yang saya lakukan untuk anak ya, saya menyuruh anak untuk mengulangi kembali pelajaran di rumah. Yang pertama sekali, yang kedua saya juga menyuruh anak untuk menghafal perkalian kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya juga harus menyiapkan kondisi anak ya untuk menghadapi pembelajaran matematik. Kemudian juga saya juga menyiapkan media yang lebih menarik lagi ya, agar anak itu bisa belajar dengan semaksimal mungkin. Ya, kemudian juga saya dalam pembelajaran tersebut saya juga menyiapkan beberapa metode-metode untuk anak, baik metode hanya daun ataupun metode masalah. Artinya di sini Ibu misalkan menggunakan media yang menarik, yang akan menarik minat siswa tentunya ya Bu. Kemudian Ibu juga mempersiapkan tadi itu ada kata Ibu mengulang-ulang kembali, misalnya satu lagi mengulang menghafal ya. Ya itu juga menarik sekali ya Bu ya. Ada beberapa langkah tadi yang Ibu katakan, mengulang kembali pembelajaran, kemudian menghafal perkalian, menyiapkan media yang menarik, dan terus menggunakan metode yang beragam ya Bu ya. Jadi menarik sekali ya rencananya. Kira-kira Ibu untuk memaksimalkan ini pembelajaran Ibu, rencana yang sudah Ibu tetapkan ini, langkah-langkah apa yang diambil untuk memaksimalkan rencana ini Bu? Yang pertama, langkah yang saya ambil dalam untuk melaksanakan pembelajaran ini supaya anak bisa memahami ya dan mengetahui apa pembelajaran yang saya berikan ya. Yang pertama sekali saya harus memaksimalkan anak itu dalam suatu pembelajaran ya, agar mereka tahu bagaimana bentuk dari pecahan-pecahan tersebut. Tentunya Ibu juga menyediakan saya juga menyediakan beberapa media-media menarik untuk mereka ya, sepertinya video pembelajaran, kemudian juga saya menyediakan LKPD yang dituliskan buat anak ya untuk dikerjakannya. Kemudian juga saya menyediakan beberapa aspek-aspek dalam pembelajaran nanti agar mereka bisa tahu tentang bagaimana tentang perbandingan pecahan dalam MTS. Ibu cukup matang sekali ya kegiatan yang Ibu lakukan. Sekarang Ibu komitmen apa Ibu untuk menjalankan langkah-langkah yang
komitmen yang Ibu? Untuk komitmen untuk yang kedepannya ya, agar peserta didik saya mampu belajar dengan baik dan benar ya. Saya juga melakukan beberapa aspek ya untuk mereka ya. Yang pertama sekali yaitu tentang media, ya, tentang media pembelajaran. Kemudian tentang materi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak ya, agar mereka itu bisa memahami bagaimana bentuk perbandingan. Kemudian juga langkah saya berikutnya untuk supaya dia mereka semangat, saya mengadakan suatu kuis dalam pembelajaran. Oke, baik ya Bu ya. Ya, saya senang ya Bu berbicara dengan Ibu tadi. Komitmen Ibu sudah cukup luar biasa ya Bu ya. Ibu menghadirkan suatu pembelajaran yang kontekstual Ibu, yang menghadirkan sebuah pembelajaran yang memang terhubung dengan kehidupan sehari-hari ya. Ya betul sekali nih Bu. Dengan begitu mungkin anak lebih mudah menyerap ilmunya karena ini dekat dengan anak ya Bu ya. Saya senang sekali nih Bu. Cuman mungkin itu baru percakapan yang bisa kita lakukan kali ini Bu. Saya ingin sangat penasaran nih Bu. Saya ingin Ibu menerapkan pembelajaran ini bila dengan apa yang telah Ibu rencanakan, yang Ibu rancang, kemudian langkah-langkah yang telah Ibu tetapkan. Saya ingin melihat ini nih Bu di kelas Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, bisa Bu. Iya. Oke Bu. Saya sangat penasaran nih, saya tunggu ya Bu ya. Iya. Kira-kira berapa hari lagi nih Bu? Insya Allah besok pagi bisa. Besok pagi ya Bu ya? Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sehat? Ya, baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sekarang. Ya, sudah sebelum kita belajar kita berdoa. Dimulai. Sebelum kita belajar, tolong mejanya dan bangkunya dirapikan ya. Kemudian sampahnya tolong dipiring ya. Sudah rapikan Ibu? Baiklah, dengarkan Ibu mengambil absen pada pagi hari ini ya. Adia, Al-Khairul Azam ya. Aura, Aisyah, Badar, Muhammad Malik hadir ya. Naziba, Rahmat Majid Jelani hadir ya. Rifa ya. Semuanya anak ibu hadir semua. Alhamdulillah ya, kita hadir semuanya dan diberikan kesehatan pada Tuhan yang Maha Kuasa untuk belajar pada pagi hari ini ya. Baiklah, untuk ya mengenang rasa ya nasional kebangsaan kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Anak ibu disilakan berdiri ya.
1, 2, 3. Aku anak pintar, rajin sekolah, rajin belajar, guru-guru dihormati. Yes, yes, yes. Oke. Baiklah anak ibu, marilah kita masuk ke pembelajaran ya. Apakah anak ibu masih ingat pembelajaran hari kemarin? Masih, Bu. Ya, masih ingat kan? Tentang apa anak ibu? Membuat berbagai bentuk pecahan. Ya, apa yang dimasukkan dengan pecahan? Bilangan yang mewakili bagian dari satu keseluruhan pada matematika pecahan diperkenalkan kepada. Ya, dalam pecahan ada berapa macam nak? 4. Ada 4 macam. Yang pertama, Pecahan biasa. pecahan biasa. Yang kedua, Pecahan desimal. yang ketiga, Pecahan ukuran. yang keempat. Pecahan senilai. Ya. Jadi kalian harus bisa membandingkan pecahan, ya. Dan dikatakan perbandingan pecahan adalah suatu proses yang bisa mengetahui besar atau kecilnya atau sama dengan pecahan tersebut. Nah, dalam pecahan membandingkan pecahan tersebut, kalian harus mengetahui tentang ya pembilang dan penyebut ya. Apabila penyebutnya tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Atau kita katakan dengan harus mensederhanakan. Masih bersemangat? Masih, Bu. Sekarang kita is breaking dulu ya. Kita bernyanyi tutup buka. Ya. 1, 2, 3. Tutup buka, tutup buka. Dalam pembelajaran ini ada video yang ibu tampilkan. Nah, sebelum video yang ibu tampilkan, anak ibu harus mencermati ya video tersebut dan memperhatikan apa-apa saja yang ada dalam pembelajaran video itu. Ya, baiklah. Sekarang ibu hidupkan videonya ya, sayangkan ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kita harus tahu terlebih dahulu pecahan dengan penyebutnya yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi ada dua ya, pecahan dengan penyebut yang sama dan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan pecahan berikut ini. Pecahan berikut ini yang diarah mudah-mudahnya kasih satu garis, maka akan membentuk seperti B. Kita baca lebih besar dari terakhir 1/3. Sekarang dengan penyebut yang berbeda, perhatikan 1/3 dengan 2/4. Nah, ini adalah pecahan penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya. Ini tidak boleh langsung kita samakan penyebutnya. Caranya 1/3 ini kita tulis dulu. 1/3 kita kalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu angka 4. Ya, kita kalikan 1 kali 4 ya, yang
penyebutnya. Yang kedua itu 4. Dengan 1 kali 4, 1 kali 4, 3 kali 4, 1 kali 12. Yang berikutnya, tadi kita sudah 1/3, sekarang 2/4 kita tulis di sini. 2/4 kita kalikan, ya. 2 kita kalikan, 4 juga kita kalikan. Kita gantian, tadi 1/3 kita kalikan 4, sekarang 2/4 ini kita kalikan dengan 3. Itu disini kita kali 3, 2 juga kali 3. Maka didapat 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 3 sama dengan 12. Maka hasilnya 6/12. Jadi di sini kita bisa perhatikan 4/12 dan 6/12 sudah berubah ya. 1/3 berubah menjadi 4/12, 2/4 berubah menjadi 6/12. Sama penyebutnya, ya, berarti penyebutnya sudah sama. Ya, jika penyebutnya sudah sama, maka bandingkan angka pembilangnya. Kita lihat saja sekarang pembilangnya. Pembilang yang di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 6. Maka 4 lebih kecil daripada 6. Maka hasilnya adalah 1/3 lebih kecil dari 2/4. Nah, ini adalah di atas kita kali, di bawah juga kita kali. Kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan penyebut yang kedua, yaitu 5. Di sini kita kali 5. Ya, dapat anak ibu, apa-apa saja yang kalian ketahui dalam video pembelajaran tersebut? Berapa ibu? Tentang apa-apa saja yang ada di dalam video pembelajaran itu, ya, seperti tanda apa saja di sana, ya, tanda apa saja di sana. Kepada anak ibu, angkat tangan, siapa dapat angkat tangan? Apa-apa saja yang terdapat dalam pembelajaran video dalam tayangan tersebut? Aura, ya, Aura, apa-apa saja yang terdapat dalam pembelajaran tersebut? Apa-apa saja, Aura? Iya, tepuk tangan buat Aura. Tanda apa ini, nak? Tanda kecil. Kemudian anak ibu, tanda-tanda apa saja dalam perbandingan pecahan tersebut? Ya, Malik. Ya, belum Malik. Tanda apa saja yang bisa kalian tuliskan, ya, dari pembelajaran video tadi yang kalian lihat? Ya, tanda sama dengan. Tepuk tangan buat anak kita, ya. Ya, gunakan KPK. Apa arti KPK, Nego? Kelipatan persekutuan yang terkecil, ya. Jadi kalian harus tahu dulu arti dengan KPK. Bilangan, ya, kalian harus bisa, ya, menentukan, ambil salah satu untuk menentukan pecahan, ya. Pecahan, siapa anak ibu bisa mengambil pada meja ibu? Bisa, Bu. Bisa, ya, kata bisa. Silakan bisa. Iya, ini adalah 2/3. Tepuk tangan buat Disa. Iya. Berarti 4/6 besar dari, ya, besar ini. Besarkah kecil ini? Kecil. Apa ini benar apa salah, Ibu? Salah.
kelompok, ya kita harus mengerjakan, ya ada LKPD untuk kalian yang harus kalian kerjakan, ya. Yang mana sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, ya lembaran kerja ini, kalian harus mengetahui terlebih dahulu petunjuk-petunjuk yang ada pada LKPD ini, ya, pada lembaran ini. Kalian harus membacanya terlebih dahulu, kemudian apa-apa saja petunjuk-petunjuk yang ada dalam lembaran kerja kalian ini, ya. Nah, kalian harus mengetahuinya terlebih dahulu, ya. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok 2 berdiri, ya, untuk menyampaikan presentasi dari kelompoknya. Ya, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 lagi, ya. Kelompok 3, ya, kelompok 3 untuk berdiri menyampaikan hasil presentasinya. Kemudian kelompok 4, ya, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 2 membacakan hasil presentasi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bersama Alan akan membacakan hasil diskusinya. 1. 1/2 lewat dasar dari 1/4. 2. 1 perhainan sama 1 perhainan. 3. 1/3 sama dasar dengan 1/3. 4. 1/3 dasar dengan 1 perhainan. 1/2 lebih kecil daripada 1/4. 2. 3/4 lebih besar daripada 1/2. 3. 5/8 lebih besar dari 7/8. 4. 6/3 lebih kecil daripada 4/2. 2. 2/3 lebih kecil daripada 3/5. 4/6 lebih besar dari 2/3. Silakan kelompok berikut. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusinya. 1. 1 per 2 lebih kecil dari 1 per 4. 2. 1 per 6 lebih sama dengan 1 per 6. 3. 1 per 3 sama dengan 1 per 3. 4. 1 per 3 lebih kecil dari 1 per 6. 1. 1 per 2 kecil dari 1 per 4. 2. 6 per 3 besar dari 4 per 2. 3. 3 per 4 besar dari 1 per 2. 4. 2 per 3 kecil dari 3 per 5. 4. 5. 5 per 8 lebih besar dari 7 per 8. 6. 4 per 6 lebih besar dari 2 per 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 untuk membacakan hasil presentasi dari kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rahman dari Ya. Berapa semuanya, Ibu?
Sudah anak ibu semua? Sudah, Bu. Sudah ibu ambil lagi ya preparasinya tadi ya. Pelajaran berikutnya ya, itu pelajaran berikutnya boleh ya kalian buka halaman 24 ya. Halaman. Pada hari ini kalian senang belajar? Senang, Bu. Semangat belajar? Semangat. Dari pembelajaran dari pertama ya sampai terakhir ini ya, alhamdulillah anak ibu merasa senang ya. Jadi untuk anak ibu ya harus pahamkan tentang bahwa membandingkan pecahan adalah merupakan suatu proses untuk menentukan ya apakah ya suatu ya lebih besar, lebih kecil dan sama dengan apabila penyebutnya yang sama ya. Di sini dapat ya kita simpulkan bahwa perbandingan pecahan adalah merupakan suatu ya bisa membandingkan ya mana yang besar, mana yang kecil dan mana yang sama besar ya. Ada yang ibu sampai di sini bertanya? Iya, silakan anak ibu. Rifa. Iya. Iya, terima kasih untuk teman kita ya Rifa, dia bertanya. Nah, bagaimana seandainya ya penyebutnya tidak sama, kita harus mencari KPK ya. Misalnya KPK-nya 6. Kita harus menambah dengan angka 6 menjadi 2. Tambah 6 berapa? 8. Ya, 18 tambah 6? 24. 3. Ya. Jadi KPK-nya berapa di sini tadi, Nak? 12. Nah, kalau 4/6, kalau KPK-nya 12, 6 kali berapa dia? 6 kali 2. 6 kali 2 hasilnya 12. Ya, ini ya. Kita bertepuk dulu. Tepuk untuk pulang ya. Kita bertepuk untuk pulang. Ya. Kita bertepuk untuk pulang. Ya, Ibu ya. Sudah, Ibu? Ya, sudah. Sudah. Kita bertepuk untuk pulang. 1, 2, 3. Siapkan kedua, kita pulang. Ayo, siapkan kedua dulu.
Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya Bu ya, baik ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, kita mau bicara apa nih pada sesi kali ini? Tentang pembelajaran matematika kemarin ya, perbandingan pecahan. Oh ya, baik. Berarti kita kemarin ya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan materi Perbandingan pecahan. perbandingan pecahan ya Bu ya. Iya. Apakah menurut Ibu nih, saya juga sudah mengobservasi Ibu selama pembelajaran ya. Menurut Ibu nih, area pengembangan yang ingin Ibu capai pada tahap pra observasi sudah tercapai dengan baik Bu? Alhamdulillah sebagian sudah ya, tapi ada beberapa kelompok anak yang tidak aktif dalam pembelajaran tersebut. Iya Bu, itu benar sekali ya. Dari hasil observasi kami kemarin, memang ada terlihat beberapa anak ya Bu ya yang masih kurang. Menurut Ibu, kira-kira ya, apa yang menyebabkan anak ini kurang aktif saat pembelajaran atau diskusi kelompok berlangsung? Yang pertama sekali anak itu kurang aktifnya yaitu tentang hafalan perkalian. Yang pertama itu, yang kedua anak itu tuh di dalam kelompoknya dia tidak begitu aktif untuk menunjukkan pembelajarannya. Ya, baik Bu. Jadi menurut Ibu di sini anak yang kurang aktif ini masih belum menguasai secara maksimal perkalian ya Bu ya. Bagaimana dengan di dalam kelompoknya Bu, dengan teman-temannya? Dalam kelompoknya dia kurang ya, kurang untuk pembelajarannya ya. Baik, berarti dia kurang Kurang berpartisipasi iya. ya Bu ya. Oke Bu, ya Ibu sudah dikasih masalahnya ya. Sekarang kira-kira rencana Ibu untuk mengatasi hal yang demikian pada pembelajaran selanjutnya apa ya Bu? Yang pertama sekali ya, yang saya inginkan ya daripada anak yang tidak aktif itu, saya akan merubah kembali dan merombak tentang pembagian kelompoknya. Kemudian saya akan mencengkan kembali anak tersebut agar dia bisa aktif untuk memprestasikan pembelajaran yang saya ajarkan. Ya, artinya Ibu akan melibatkan Ya, dia melibatkan dia dalam pembelajaran. Oke, baik. Dengan cara apa tadi Bu? Dia kita aktifkan dengan cara Yang pertama dengan cara mengulang kembali membagi kelompoknya. Oke, Ibu ulang kembali Iya, Bu? yang diulang kembali. Baik. Baik Bu, ya itu sudah nampak ya Bu ya. Semoga rencana Ibu ini bisa Ibu realisasikan dalam pembelajaran berikutnya. Saya juga ingin membacakan Ibu hasil observasi pembelajaran Ibu di kelas kemarin ya Bu ya. Kan kita mau mengamati pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Secara keseluruhan itu sudah sangat baik ya Bu, terlepas dari permasalahan murid beberapa yang kurang aktif. Di sini Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini sudah ya, sudah ada centanya. Artinya Ibu sudah memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu itu ya. Kemudian Ibu di dalam pembelajaran sudah mengintegrasikan 5 kompetensi sosial. Selanjutnya Ibu sudah membentuk kelompok belajar yang sesuai dengan minat siswa. Di dalam pembelajaran juga Ibu sudah mendampingi anak dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok saat diskusi berlangsung. Selanjutnya yang kami nampak di sini, Ibu sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik. Metode yang digunakan juga udah beragam ya Bu ya. Iya. Ada ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan presentasi di sini ya Bu. Ini secara keseluruhan udah baik. Kira-kira Bu, apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi setelah ini? Yang saya inginkan tingkatkan lagi ya untuk siswa saya yang tidak aktif dalam pembelajaran. Yang pertama sekali saya juga menyuruh dia untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang nggak bisa dia tanggapi. Pertama itu. Yang kedua saya juga membuat media yang lebih menarik lagi ya agar anak itu bisa cenderung untuk belajarnya dengan senang. Artinya Memvariasikan media pembelajaran ya Bu ya. Ya. Oke, itu sangat menarik sekali ya Bu. Semoga harapan-harapan yang Ibu ungkapkan barusan ini bisa tercapai. Dan masalah ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu hanya akan menerapkan pada mata pelajaran matematika saja atau
bagaimana dengan pembelajaran lainnya, masuk juga kompetensi sosial emosional ini. Apa berencana untuk menerapkan bagaimana Bu? Rencana saya bukan saja di bidang matematika, tapi di seluruh bidang studi yang saya ada. Oke, baik, Ibu akan mengimplementasikan 5 kompetensi sosial emosional dalam semua mata pelajaran iya, ya Bu, semua ya, mata gitu ya, Bu. pelajaran, iya. Kemudian Ibu juga akan menerapkan pembelajaran diferensiasi pada semua mata pelajaran. Baik Bu, memang benar sekali ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat membantu murid kita ya untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Kira-kira ada yang masih ada yang perlu kita bincangkan lagi Bu? Ya, kalau untuk ini ya Bu ya, untuk masalah pembelajaran ya, untuk kedepannya ya, ini kita harus perlu perhatian sangat dengan peserta didik kita ya, Betul sekali. tentang materi pembelajaran ini ya, supaya mereka bisa belajar dengan aktif. Ya, benar sekali Bu, itu betul sekali ya, kita memang seorang pendidik ini ya Bu, kita bekerja atau melaksanakan pembelajaran ini berfokus kepada anak didik kita. Bu, mungkin percakapan kita mungkin sampai di sini ya Bu. Secara keseluruhan yang tampak dari kami, dari pembelajaran Ibu itu sudah berjalan sangat baik sekali. Semoga harapan-harapan Ibu yang sudah Ibu ungkapkan bisa Ibu ungkapkan pada semua mata pelajaran di kelas Ibu sendiri ya Bu ya. Semoga apa yang dilakukan ini memberi manfaat bagi kita sebagai pendidik. Oke Bu, Ibu Magdalena, mungkin cukup sekian saya memakai waktu Ibu nih. Iya. Nggak apa-apa nih Bu ya Bu. Iya, nggak apa-apa Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat Sama-sama. siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.